Hai hai hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Yogo Herbawa Adi, calon guru penggerak angkatan 9. Saya dari SD Negeri Padak Banteng, Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah. Di sini kita akan membahas tentang kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1 koneksi antar materi. Pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara mencakup beberapa hal penting dalam bidang pendidikan. Beberapa kesimpulan dan penjelasan mengenai pemikirannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, pendidikan yang berhamba pada anak. Yang kedua, menuntun dalam konteks sosial budaya. Yang ketiga, pertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman. Yang keempat, filosofi pendidikan yang holistik. Yang pertama, pendidikan yang berhamba pada anak. Ki Hajar Dewantara menekankan pentingnya pendidikan yang berpihak pada anak. Artinya, pendidikan haruslah mengutamakan kepentingan dan perkembangan anak sebagai subjek utama, bukan sebagai objek yang dipaksa untuk mengikuti sistem yang ada. Yang kedua, menuntun dalam konteks sosial budaya. Ki Hajar Dewantara mengajarkan konsep menuntun dalam pendidikan. Hal ini berarti pendidik harus mampu memahami dan menghargai konteks sosial budaya di daerahnya, serta mampu membimbing dan mengarahkan anak-anak sesuai dengan nilai-nilai budaya yang ada. Yang ketiga, pertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman. Ki Hajar Dewantara menekankan pentingnya mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman dalam pendidikan. Artinya, pendidikan haruslah sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan alam serta zaman yang ada, agar dapat memberikan manfaat yang optimal bagi anak-anak. Yang keempat, filosofi pendidikan yang holistik. Pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan sangatlah holistik. Ia menekankan pentingnya pendidikan yang melibatkan seluruh aspek kehidupan anak, seperti fisik, intelektual, emosional, dan spiritual. Pendekatan ini bertujuan untuk menghasilkan manusia yang seimbang dan berkualitas. Sebelum mempelajari konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya jarang sekali menggunakan pembelajaran yang berpusat pada anak. Yang saya kejar adalah hasil belajar saja, bukan proses belajar, dan terkadang memaksakan anak untuk menguasai materi sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan pemerintah tanpa memperdulikan kemampuan masing-masing anak. Setelah mempelajari modul ini, saya menjadi paham bahwa pembelajaran harus sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minat anak. Hal yang dapat saya terapkan agar kelas saya dapat mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pembelajaran yang menuntun atau sistem Among dan mengutamakan budi pekerti, pembelajaran yang berpusat pada murid, yaitu dengan konsep merdeka belajar, pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Hal itu sesuai dengan dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntun. Yang pertama, ingarso sung tulodo, artinya di depan memberi teladan. Yang kedua, ing madya mangun karso, artinya di tengah harus membangun ide atau gagasan. Yang ketiga, tutpuri handayani, artinya di belakang harus memberi dorongan. Refleksi filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, guru dan murid berkolaborasi untuk menginisiasi atau menciptakan kedalaman spiritual, intelektual, dan sosial untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia. Yang kedua, siswa dan guru merdeka belajar yang berkolaborasi bersama menggali dan mengembangkan potensi siswa dan mengakomodasi karakteristik masing-masing untuk mewujudkan student well-being. Demikian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.